Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat teman-temanku yang lagi berjuang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana pengalaman saya berjuang melawan penyakit yang dinamakan lingkaran setan, yaitu asam lambung, asientas, GERD, psikosomatik. Luar biasa teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Ya tinggal sedikit sensasi-sensasi itu aku rasakan, tapi biarkan saja gitu. Saya tetap bekerja, saya tetap aktivitas seperti biasa teman-teman ya. Ya di sini saya akan menjelaskan sedikit, tapi jangan lupa teman-teman di subscribe, like, and share. Kalau nonton video ini jangan di skip teman-teman. Nanti dan bunyikan lonceng pemberitahuannya. Di sini saya kan barusan ini bikin channel YouTube. Nanti kalau saya buat video baru, teman-teman langsung tahu. Ini saya akan bikin tema gimana caranya agar kita bisa melawan penyakit kita yang dinamakan penyakit asam lambung, GERD, asientas, psikosomatik. Teman-teman ya, gini teman-teman, sebenarnya penyakit asam lambung, GERD, asientas, psikosomatik itu tidak bahaya teman-teman. Yang bikin bahaya itu pola pikir kita, pola hidup kita, dan pola makan kita. Tapi yang utama adalah pola pikir kita teman-teman ya. Kalau kita terlalu stres, terlalu banyak masalah, kita pikirkan terus ada dendam di dalam hati kita, jengkel, sirik, iri, dengki, ya itulah yang bikin bahaya. Tapi yang sebenarnya kalau penyakitnya tidak bahaya. Tapi kadang-kadang ada orang bilang itu kalau asam lambung itu bahaya, nanti kena ini kan. Tidak teman-teman ya, jangan takut. Ikuti tips-tips saya ini. Saya mengalami terkena penyakit ini lama banget. Saya dulu juga pernah berpikiran seperti itu. Kalau asam lambung itu bahaya, katanya bisa kena liver, katanya bisa kena jantung, kena apa gitu, kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak teman-teman. Tapi kalau terus-terusan teman-teman ya, kalau terus-terusan asam lambung itu, kalau kita tidak bisa menetralisir hal-hal yang negatif dalam diri kita, kayak pola pikir kita, kayak hati kita, masih ada kegundahan seperti dendam, gerundel kayak gitu, pikiran kita stres, ya itu yang bikin bahaya. Nanti itu larinya ke fisik juga gitu. Itu nantinya kalau kita banyakkan pikir terus, nanti larinya ke ginjal, larinya ke lambung. Nah, kalau kita dengki terus, ya itu bisa larinya ke liver, kayak gitu loh teman-teman. Maka dari itu kita olah pola pikir kita, mindset kita, buang rasa-rasa yang seperti itu, kayak iri, dengki, riak, dendam, emosi, marah-marah kayak gitu. Lepaskan semua, rilekkan dalam diri kita agar tubuh kita ini tetap sehat, tidak kebebanan sesuatu apapun. Karena dari 90% itu penyakit itu disebabkan dalam pola pikir kita, pikiran kita sendiri teman-teman ya, bukan dari apa. Kalau kita selalu damai, selalu tenang, selalu rileks, tubuh ini terasa enteng, terasa ringan, nggak kebebanan, seperti itu teman-teman yang aku rasakan selama ini. Tapi kalau kita itu stres, hati itu jengkel, emosi itu berat, badan ini terasa berat, kepala pusing, kayak gemetaran, kayak irama jantung tidak karu-karuan. Itu disebabkan karena pola pikir kita dan pola makan kita, juga pola hidup kita. Yaitu teman-teman kalau sudah mengidap penyakit yang namanya asam lambung, GERD, asientas, psikosomatik, teman-teman harus bisa benar-benar menjalankan 3P.
pola pikir, pola hidup, dan pola makan gitu teman-teman ya. Bener-bener harus dilepas semua beban yang ada itu agar cepat sembuh gitu. Yang aku alami seperti itu teman-teman ya. Di samping kita berobat, kita juga harus benar-benar menjalankan 3P itu tadi. Kalau berobat kemanapun, kalau 3P itu tidak dijalankan teman-teman, mustahil akan cepat sembuh. Akan ada terus itu rasa-rasa, sensasi-sensasi yang datang itu. Tapi kalau teman-teman, karena obat itu teman-teman ya, itu cuman 20% membantu meringankan penyakit kita. Cuman 25%. Tapi yang 75% itu adalah dalam diri kita sendiri. Yang bisa menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita hidup ini, itu pola pikir kita, hati kita, emosi kita, itu harus bisa benar-benar mengontrol teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Saya dulu terkena penyakit itu lama banget teman-teman ya, lama banget. Mungkin dulu di tahun 2012 itu saya terkena penyakit yang namanya asam lambung itu 1 tahun ya. Yang aku rasakan ini adalah pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Di waktu itu saya nggak mengenal yang namanya GER itu apa, asientas itu apa. Setelah saya terkena penyakit ini, terus saya searching di YouTube, ya akhirnya saya menemukan channelnya Mas Yugi Pardana, Kang Asep. Begitu saya terus nonton gimana caranya agar penyakit yang seperti ini bisa cepat sembuh, dan itu aku jalankan. Biarpun saya cuma nonton videonya saja, setiap kali saya menontonkan gimana caranya gini, alhamdulillah saya jalankan, saya praktekkan. Karena apa? Itulah ilmu. Kalau kita tidak mengerti, itu bukan ilmu namanya. Kalau kita sudah mengerti, kita praktekkan, itulah ilmu, insya Allah. Kalau kita benar-benar mempraktekkan yang sungguh-sungguh, insya Allah cepat sembuh teman-teman ya. Kalau sudah terkena asam lambung itu benar-benar pola pikir harus bisa menetralisir dalam hal segala apa, kayak emosi, kayak batin, jengkel, gerundel. Ya, kalau sudah terkena penyakit ini teman-teman ya, terima aja, ikhlas saja. Kita pasrahkan kepada Allah. Kita sering berdoa kepada Allah. Mungkin ini suatu ujian, mungkin ini suatu cobaan, karena belum tentu kalau kita diberikan sehat terus, belum tentu kita akan bisa seperti yang sekarang ini, bisa tobat, bisa menghilangkan sifat jelek, bisa menghilangkan sifat pemarah, bisa menghilangkan iri, dengki ya. Belum tentu. Mungkin kita akan terus bergulat dengan kedengkian dalam hati, keemosian dalam hati itu. Karena kita diberikan penyakit ini, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak berdaya, ya itulah kita kembali kepada Allah. Allah masih menyayangi kita, termasuk teman-teman ya, ikhlaskan saja. Itu termasuk hidayah, itu hidayah supaya kita lebih baik lagi ke depannya, bisa berintrospeksi diri lagi, dan bisa membuang sifat-sifat yang jelek seperti iri, dengki, riak, sombong, takabur, kayak begitu teman-teman ya. Itu suatu sifat yang jelek. Kalau Allah memberikan penyakit ini kepada Anda, ya terima aja, ikhlas aja, ridho aja, karena ridhanya Allah itu ridhamu juga. Ridhomu itu ridhonya Allah gitu. Kalau kamu tidak ridho, Allah tidak bakalan ridho. Karena apa? Yang kita cari di dunia ini adalah keridhaan Allah. Yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ini adalah keridhaan Allah. Bukan ibadah kita, bukan sholat kita, bukan ngaji kita. Yang bisa menyelamatkan itu ridhonya Allah. Carilah ridho Allah. Maka dari itu, apapun yang terjadi di dalam dunia ini kepada diri Anda, ya sakit, ya banyak hutang, ya segala macam masalah, ya terima aja dengan ikhlas, ridho dan ridho kepada Allah.
mungkin itu sudah menjadi kehendaknya. Itu mungkin jalan yang terbaik bagi kita untuk memperbaiki diri kita gitu ya. Kukira cukup sekian teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di like, bunyikan loncengnya. Setiap saya membuat video, ntar teman-teman bisa langsung tahu gitu. Kalau nonton video ini jangan di skip teman ya, sampai habis gitu. Jangan dipercepat kayak gitu misalnya. Saya akan membuat konten-konten ya seputar gimana caranya menghilangkan ibaratnya itu melawan segala sesuatu penyakit, segala macam penyakit gitu ya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.